Iya, Pak Gajah Pak, yang dimanapun kalian berada. Halo, yang saya halo. Sekarang kita lagi ngadain podcast atau ngobrol, ngopi, malah pikiran. Iya. Nah, sekarang kita dihadapi oleh dua orang santri, yaitu santri Kecamatan Pamungpeuk. Nah, sekarang kita akan berdiskusi terkait tentang potensi dan perkembangan desa yang ada di Desa Sirna Bakti. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perkenalan dulu, geng, terkait siapa saja beliau. Menurut Kak, Nama saya Teguh Gal. Teguh di Banten kan? Di Medong. Kamu Medong di Sirna Bakti. Oh, ngomong. Akan menurut Kak? My name is Jardani Jokonovic. Wah, Kalian ini apa sih, bro? mikir nggak ada? Iya, dong. Biar pesannya harus tahu, bro. Nah, dua orang ini mungkin salah satu santri di Desa Sirna Bakti, yaitu yang satu ini demisioner demisioner Ibnu Garut, yang satu ini santri Cirodul Muda. Ini ya, Cirodul Muda. ini ya bro, santri. Nah, kalian harus tahu santri itu susah-susah mencari istri saleh. Susah-susah nyari pengerti, maksudnya kalau santri mencari istri, itu maksudnya. Jadi kalau saya nyari istri, iya akan kawin bentar lagi umur 28 bro. Oh, ada ya. Ya dan ilmunya juga ya, jadi intinya jangan bilang santri lah. Orang yang ada belajar ilmu aja mau bro. Nah, jadi gitu geng. Nah, mungkin kita sekarang akan berdiskusi terkait tentang peran santri dalam pembangunan desa di Sirna Bakti. Iya. Nah, yang akan kita bahas mungkin kita sebelumnya akan flashback dulu terkait program yang diturunkan oleh Ridwan Kamil. Nah, program Ridwan Kamil salah satunya yaitu Patriot Desa. Patriot Desa adalah salah satu program gerbang desa yang diturunkan oleh Pemprov Jabar untuk menggali dan membangun desa. Nah, mungkin di sini kita akan berbicara tentang IDM, Indeks Desa Membangun. Salah satu dari IDM itu, yaitu yang pertama itu indeks komposit ekonomi, yang kedua indeks lingkungan, dan yang ketiga sosial. Nah, mungkin kita akan berdiskusi terkait tiga hal tersebut, ya kan? Ya, jangan berapa. Nyantuy, ya, Bang, ya. Jadi dari yang tiga komposit ini, mungkin kan peran santri ini sangat berperan penting ya, terkait tentang bagaimana santri membangun ekonomi. Yang pertama, yang kedua bagaimana santri itu bisa membangun kekuatan sosial. Nah, yang ketiga, ini peran santri ini harus dilibatkan juga dalam pembangunan lingkungan. Iya. Karena mungkin lingkungan itu jadi faktor utama untuk keberlangsungan alam. Iya. Nah, ini nih kita ngobrol aja ya. Iya. Nah, menurut Bang Teguh nih sebagai demisioner itu gimana nih terkait tentang cara pandang IDM atau ekonomi, lingkungan, sosial? Ya kalau menurut saya sih membicarakan tentang pembangunan daerah, membicarakan tentang pembangunan sosial itu ada tiga komponen yang harus kita perhatikan mungkin. Iya. Yang pertama itu kita di bidang pendidikan dulu. Iya. Kalau menurut saya itu pendidikan yang paling utama gitu. Pendidikan, terus yang kedua itu ada di bidang kesehatan, Iya. dan yang ketiga itu di bidang perekonomian. Iya. Karena dari tiga komponen tersebut, ya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu. Oh, berarti saling mengikat ya? Kayaknya jelas. Karena saya bergerak di sini ini berdiri atas dasar demisioner itu, maka saya ini akan membahas lebih detailnya ke pendidikan dulu. Iya. Nah, pendidikan yang pertama ini kalau di judul itu bagaimana peran santri membangun desa Sirna Bakti, ya jelas. Karena membicarakan santri itu membicarakan ilmu keilmuan begitu. Untuk para penonton di sini jangan ada kata sungkan, jangan ada kata malu ataupun rasa ragu bahwa anak yang mencari ilmu di pendidikan pesantren itu adalah nomor satu dalam bidang pendidikan. Karena di pesantren sudah jelas perekonomian dibangun. Iya, betul. Kepribadian yang mandiri itu jelas dibangun. Karena anak-anak di pondok pesantren
selama saya berdiri di PPMU, yaitu adalah anak-anak yang mandiri yang bisa mengolah ekonomi yang serba pas-pasan dikasih orang tua. Misalkan kok, kalau dulu saya sekitar 2016-2017 itu paling santri-santri dikasih uang jajan 400.000. Jadi pengalaman saya malam ya. Kalau di santri itu kan ada kalau di santri itu kalau ngomongin tentang keilmuan itu harus paham dulu tentang nahwu dan sorot. Salah satunya ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi itu zaman yang telah kita lalui. Nah, makanya saya tadi ngebahas bagaimana dulu santri-santri, bagaimana saya dulu mencari keilmuan dari di bidang pendidikan. Itu fi'il madhi, terus fi'il mudhari itu bagaimana kita ke depannya. Minimal ketika ngobrol tentang perkara ilmu itu harus ada dua komponen itu, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kita bahas dulu yang belakang, baru kita bahas yang ke depannya. Kalau dalam teorinya Hegel itu disebut dialektika historis dan dialektika dialektika historis dan dialektika idealis. Mungkin itu salah satu kesamaan mungkin ya. Apa yang diutarakan oleh filsuf Eropa sama dengan orang-orang Islam. Karena begini ya, membicarakan pendidikan sekolah dan membicarakan pendidikan pesantren itu jelas berbeda. Itu yang pertama, pesantren saya yakin itu lebih unggul gitu. Karena apa? Kalau pondok pesantren itu dari orang yang nol, wadah yang gak punya apa-apa, dicetak oleh kiai atas dasar keilmuan yang tertera di kitab-kitab, di Al-Quran, di hadis dan yang lainnya. Gitu. Dan keluarnya itu bukan untuk ujian, bukan untuk menulis soal kembali di kertas, tapi ilmu yang diserap oleh santri tadi wadah kosong itu harus menjadi karya. Karya santri itu apa? Karya santri yang jelasnya itu adalah akhlak. Karya santri yang jelasnya itu adalah membangun bagaimana orang-orang untuk bisa mengikuti beribadah Islam dengan baik dan benar, dengan senang hati, dengan bahagia. Beda dengan sekolah-sekolah. Kalau sekolah-sekolah itu dari buku, keilmuan yang dari buku pindah ke otak kosong, lalu ditulis kembali pada buku kosong itu ujian. Lantas koreksi dari saya, pendidikan pada saat ini apa yang akan diberikan oleh pendidikan dari buku kosong, dari buku isi ke otak kosong ditulis lagi ke buku isi. Nah, terus jadi apa pendidikan itu? Beda dengan pesantren. Otomatis itu bentuk penceplakan ya. Bukan gitu juga bro. Gimana? Jadi kan tadi pendidikan yang khususnya ya di negara enam tua di Solo di Astina, yang disebut negara kita Astina aja pak. Iya, Astina pula ya. Tujuan anak-anak belajar itu pertama biar gampang nyari duit, nyari cuan. Yang kedua nyari kerja, tiga nyari istri. Itu udah dijaga sama orang tua nih. Kamu itu harus pintar di sekolah harus benar. Ini kan cuma sedikit kritikan kan? Iya. Kalau kritik kan lihat sini dong bos. Ya mudah-mudahan kan ini yang menonton bukan hanya kalangan santri. Oh iya. Betul. Ya ini karena apa? Saya lebih membahas pendidikan karena ya pembangunan desa itu tidak akan berjalan dengan mulus, tidak akan berjalan dengan lancar ketika sumber daya manusianya berada di rata-rata di bawah. Kita mau mengadakan program apapun, ketika masyarakat, ketika warganya itu tidak mengerti karena sumber daya manusianya rendah, maaf ini ya program itu tidak akan berjalan. Mantap mungkin ya, geng. Programnya. Ya, terus kalau misalkan tadi kan ada 3 komponen ya, satu pendidikan, yang kedua itu tadi itu kesehatan ya. Nah ini mungkin harus diperhatikan juga gimana nih? Kalau menurut saya nih, kalau kesehatan ya jelas untuk karena ini membicarakan satu untuk desa siapa gitu, ya jelas kesehatan itu sudah ada di pondok pesantren sejak dahulu gitu. Karena apa? Ya kita ketahui bersama bahwa ya di pondok pesantren itu sering anak-anak